wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anak saja semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sedikit ya informasi sebelum kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Saya akan sedikit menginformasikan bahwa masih ada anak-anak saja yang belum mengumpulkan tugas IPA ya untuk kelas 7B. Ini yang mengumpul masih ada sekitar satu, dua, tiga, empat orang lagi. Empat orang yang belum mengumpulkan tugas yang terakhir, yaitu Khairunisa, Tuti Salihatin, Siva Azahra, dan Tengku Akela. Ini untuk yang kelas 7B. Nah, untuk yang kelas 7A yang belum mengumpulkan, ya, yang belum mengumpulkan untuk kelas 7A yaitu ini ya. Ada bentar. Ada lumayan banyak ini. Satu, dua, tiga, empat, lima orang juga ya. Ada Adifa Salwa, Asfida Hanin, Dea Natasha, Kenia, dan Kaila Safia Dayana. Ini belum mengumpulkan tugas IPA yang terakhir Ustazah himbau. Jadi bagi anak-anak Ustazah yang belum mengumpulkan tugas IPA-nya ini, Nak, jangan menyesal ya. Nanti ketika nilai akhir yang kamu dapatkan lebih rendah daripada nilai daripada nilai kawan-kawanmu. Jadi penting untuk mengumpulkan tugas secara rutin ya, anak-anak Ustazah semuanya, karena ini mempengaruhi nilai akhir kalian. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa itu makhluk hidup? Apa aja makhluk hidup, Nak? Yang disebut makhluk hidup itu apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah makhluk hidup. Nah, kalau lingkungan, tahu apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan? SD udah belajar kayaknya nih lingkungan. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Tempat tinggal makhluk hidup. Itu kalau tempat tinggal makhluk hidup itu habitat juga disebut dengan tempat tinggal makhluk hidup ya. Adalah kondisi. Apa, Nak? Coba ulangi sekali lagi. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, kimia, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang di dalam lautan. Nah, jadi yang dikatakan lingkungan itu sebenarnya itu udah benar ya, Masya Allah, yang dibilang sama kawan kita barusan. Jadi yang dikatakan lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup, ya kan? Yang mencakup seperti komponen biotik dan komponen abiotik. Nanti kita akan bahas apa itu komponen abiotik dan biotik. Jadi, bentar. Kalau kamu punya bukunya, nih, kamu lihat di sini ya. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition, dan seterusnya, itu di bahasa Inggrisnya lah ya kan. Jadi berdasarkan istilah tersebut, secara umum lingkungan itu diartikan segala sesuatu di luar individu, segala sesuatu di luar individu, atau segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks yang mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. Jadi ketika hubungan antara berbagai komponen yang saling berkaitan ini disebut dengan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di luar individu. Jadi
Yang berkaitan di sini ada beberapa komponen, ada namanya komponen biotik, ada namanya komponen abiotik. Jadi komponen mempengaruhi lingkungan. Jadi ketika lingkungan berubah menjadi baik ataupun berubah menjadi buruk, yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah makhluk hidup yang berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan itu terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad lain. Jadi yang dia hidup disebut dengan komponen biotik. Sedangkan yang di luar dari komponen yang hidup tersebut atau abiotik ini disebut dengan abiotik itu adalah seperti contohnya air. Ini kan bukan makhluk hidup ya kan? Tanah, udara, dan cahaya ini adalah komponen abiotik. Jadi kedua komponen inilah yang mempengaruhi perubahan baik atau buruknya suatu lingkungan. Jadi ada dua, biotik dan abiotik. Biotik itu hidup, abiotik yang tidak hidup. Paham semuanya? Sudah. Paham ya? Biotik yang hidup, abiotik yang tidak hidup. Nanti akan Ustazah tanya satu-satu, jadi perhatikan dengan dengan teliti. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Jadi, kita baca ya nak. Di sekolah, kamu menghabiskan waktu dalam ruangan kelas untuk berinteraksi dengan teman dan guru setelah kegiatan sekolah selesai. Mungkin ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau berjalan menuju tempat bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat yang berbeda di sekitarmu. Pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi? Apa kamu juga mempelajari interaksimu dengan lingkungan yang kamu kunjungi? Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Ya, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Apa itu tempat hidup? Tempat hidup itu disebut dengan habitat. Ya, tempat hidup suatu makhluk hidup disebut dengan habitat, bukan lingkungan. Tetapi ketika habitat ini dia saling berkaitan dengan komponen-komponen yang lainnya dalam di luar makhluk hidup tersebut, maka itu disebut dengan lingkungan, ya. Jadi habitat itu adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Namanya habitat. Habitat ini, dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, yaitu biotik dan abiotik. Jadi banyak sering kita temui habitat di sekitar kita. Jadi interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Kita bahas tentang interaksi ekosistem membentuk suatu pola. Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan sebelumnya atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, ekosistem tahu nggak ekosistem apa? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Masih ada nggak nih orangnya ini? Masih ada orangnya nih? Dengar nggak suara Ustazah nak? Nanti Ustazah ngomong sendiri. Dengar Ustazah. Ya, jadi ekosistem itu bagian dari lingkungan. Jadi kalau misalnya hubungan antara makhluk hidup dengan komponen abiotik lainnya, misalnya yang ada di sawah misalnya, yang di sawah itu ada makhluk hidupnya apa aja contohnya? Komponen biotiknya apa aja kalau di sawah? Ada yang tahu? Coba sih. Nggak ada yang mau ngomong, jadi Ustazah tunggu aja lah ya kan. Ustazah tunjuk misalnya Ustazah tunjuk yang kameranya dimatikan. Noya, ayo Noya. Noya, nyalakan kameranya Noya. Assalamualaikum Noya. Noya. Ya, Ustazah. Ya, Noya, kalau di sawah, tahu sawah kan? Coba kamu
ingat-ingat. Kalau di sawah itu yang termasuk dalam komponen biotik, contohnya apa aja di sawah? Apa aja contohnya kalau di sawah? Ayo Noya. Tanahnya Ustazah. Contoh komponen biotik apa tadi biotik? Yang hidup apa tak hidup? Yang hidup. Nah, yang hidup. Jadi kalau di sawah itu yang hidup, makhluk hidupnya contohnya apa aja di sawah? Rumputnya, Rumput, padinya. lagi. Apa lagi? Padi boleh. Apa lagi? Serangganya, Serangga. Contoh serangganya apa? ulat. Ulat boleh, belalang, tikus, ya kan? Terus kalau Ya. komponen abiotiknya contohnya apa? Komponen Tanah. abiotik di tanah. Lagi? Udara, cahaya matahari, ya kan? Ini disebut dengan Ya. komponen abiotik. Berarti hubungan antara komponen biotik dan abiotik ini membentuk ekosistem, namanya ekosistem Sawah. sawah. Iya, ekosistem sawah. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi. Apa ya? Yang nggak hidupkan kamera nih, Ustazah tunjuk nih. Nala Inayah Saki. Hidupkan kameranya Nala. Assalamualaikum Nala. Hidupkan kamera dan mikrofonnya nak. Nala. Ada nggak si Nala ini? Nanti nggak ikut dia, cuman ada namanya aja nih. Si Nala ini orangnya nggak ada. Dibiarkan aja zoomnya hidup sendiri. Yang nggak hidup kameranya tolong anak hidupkan ya nak ya. Coba yang lain, siapa yang bisa bantu saja jawab? Yang termasuk ke dalam ekosistem hutan, contohnya apa aja komponen biotiknya? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Tadi soalnya apa saja? Yang termasuk ke dalam yang termasuk ke dalam ekosistem hutan yang masuk ke dalam komponen biotiknya apa contohnya di hutan? Tumbuhan, Lagi binatangnya apa contohnya? Kucing. Iya, kucing. Kucing ada hutan nggak? Apa Ustazah? Kucing termasuk ke dalam ekosistem hutan apa tidak? Enggak Ustazah. Enggak. Harimau. Ya, boleh. Lagi? Ular. Yang abiotiknya contohnya di hutan apa? Abiotiknya. Cahaya matahari. Iya betul, Masya Allah. Lagi? Udara. Enggak. Iya, Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan itu stick ya, abiotik ya. Jadi ekosistem itu tuh macam-macam ya. Ekosistem di dalam apa ini macam-macam, ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan.
aja tanya ini kalau misalnya ada air, ada ikan, ada zooplankton, fitoplankton. Ini termasuk komponen biotik yang termasuk ke dalam ekosistem apa, Nak? Apa Ustazah? Kalau ada ini apa kan, Sa? Laut Ustazah. Ekosistem apa kan, Sa? Ekosistem laut Ustazah. Ya, bisa laut, ya kan? Ekosistem laut. Jadi, ekosistem itu ya apa yang dimaksud dengan ekosistem ya? Ya paham? Tempat tinggal atau habitat dari suatu makhluk hidup yang dia berhubungan dengan komponen biotik dan abiotik tertentu ya, disebut dengan ekosistem, tergantung dari tempatnya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu ya. Kita baca ya, jika kamu ini dari sini ya, dari setiap organisme tidak dapat hidup sendiri. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antara sesama komponen biotik. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ini sering dia terjadi pada peristiwa rantai makanan. Ingat rantai makanan? Jadi ada namanya rantai makanan. Rantai makanan ini udah pernah belajar di SD kan? Rantai makanan itu apa, Nak? Apa itu rantai makanan? Rangkaian peristiwa makan makan Ustazah. Iya, rangkaian peristiwa dan dimakannya makhluk hidup dalam urutan tertentu. Jadi makhluk hidup itu dia terbagi menjadi beberapa golongan. Ada namanya pengurai, ada namanya produsen, ada namanya konsumen, ya kan? Ada konsumen tingkat 1, 2, dan 3 gitu. Yang termasuk ke dalam produsen itu biasanya apa, Nak? Apa itu produsen? Ada yang tahu itu produsen itu apa? Padi. Iya, padi termasuk dalam produsen. Apa itu produsen, Nak? Yang menghasilkan sumber makanannya itu Ustazah. Yang menghasilkan makanan, ya kan? Sebagai penghasil makanan atau sumbernya itu adalah tumbuhan. Biasanya termasuk ke dalam produsen itu adalah tumbuhan. Nah, nanti tumbuhan akan dimakan oleh yang namanya konsumen. Konsumen itu terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanannya. Ada apa aja contohnya, Nak? Berdasarkan makanannya, makhluk hidup yang konsumen itu biasa dibagi menjadi 3 kelompok. Disebut dengan omnivora, terus Herbivor, Omnivora. herbivor, omnivora, herbivor Iya, yang betul sekali. Herbivora adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Karnivora adalah makhluk hidup yang memakan daging. Omnivora yang makan Segala jenis. dan daging dimakan oleh yang namanya hewan omnivora. Jadi dia berdasarkan kelompok makannya terbagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, tadi produsen itu dia biasanya tumbuhan karena tumbuhan dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang biasa makan tumbuhan itu adalah hewan-hewan herbivora. Herbivora makan tumbuhan, maka
yang makan tumbuhan ini disebut dengan konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama. Sedangkan yang nanti yang makan misalnya nih padi dimakan oleh belalang misalnya. Padi dimakan oleh belalang. Maka belalang disebut dengan konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan oleh ayam misalnya. Ayam disebut dengan konsumen tingkat kedua. Ayam dimakan oleh elang misalnya. Maka elang disebut dengan konsumen tingkat tiga. Ya. Nah, ketika misalnya elang mati, maka elang akan diuraikan oleh yang namanya pengurai. Contohnya seperti bakteri, ya kan, atau hewan-hewan pengurai lainnya. Nah, jadi hubungan keterkaitan atau rangkaian peristiwa makan dan dimakannya makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan. Jadi kita sudah sebut. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini, nampak nak gambar ini, gambar 2.5 ini nampak nak? Nampak Ustazah. Ada ulat, ada ayam, ada burung, ada katak, ada belalang, ada tikus, ada padi, ada ular. Ya kan? Nah, di sini kita lihat di situ ada tanda panahnya, seperti misalnya kita mulai dari pohon ya. Pohon dimakan oleh apa aja nih? Dimakan oleh ulat. Nah, ulat dimakan oleh tuh ada dua yang makan ulat, bisa ayam, bisa katak atau kodok, ya kan? Nanti kodok dimakan oleh ular. Ini satu rantai makanan. Iya nggak? Betul nggak? Nah, nanti pohon dimakan sama belalang dimakan ayam dimakan burung. Ini juga satu rantai makanan. Ya kan? Nah, kemudian ini ada padi dimakan oleh ulat dimakan ayam. Lihat tanda panahnya ya, Nak. Lihat tanda panahnya ya. Ulat dimakan ayam dimakan elang. Ini satu rantai makanan. Padi dimakan belalang dimakan ayam dimakan elang, satu rantai makanan. Padi dimakan tikus dimakan ular. Ini udah satu rantai makanan. Padi dimakan tikus dimakan elang, juga satu rantai makanan. Jadi dalam satu gambar ini ada lebih dari satu rantai makanan. Benar apa tidak? Benar. Nah, kalau dia lebih dari satu rantai makanan, maka ini disebut dengan jaring makanan. Ya, lebih dari satu rantai makanan disebut dengan apa? Jaring makanan. Jaring makanan. Bisa paham sampai di sini, Nak? Paham Ustazah. Ya. Jadi apa aja tadi yang bisa kita simpulkan dari yang kita bahas tadi? Pertama, kita bahas tentang apa tadi? Abiotik sama biotik. Ekosistem interaksi, Kita lingkungan terdiri. lingkungan dulu tadi kan? Ya. Lingkungan, dalam lingkungan ada dua komponen biotik dan abiotik. Ya, abiotik yang mati, biotik yang hidup. Kemudian hubungan antara beberapa ekosistem, apa tadi ekosistem tadi? Masih ingat kan? Jadi tergantung dari tempatnya. Habitat apa, Nak? Habitat Tempat tinggal dari makhluk hidup. Terus kita juga sudah belajar tadi interaksi antara beberapa makhluk hidup. Ada yang disebut dengan rantai makanan. makanan. Apa tadi rantai makanan? Peristiwa
Makan Dimakan. Dimakan. Makan. dengan urutan Tentu. Nah, lebih dari satu rantai makanan disebut dengan apa? Jaring makanan. Jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Sekarang Ustazah mau nanya. Ya, Ustazah mau tanya sama anak-anak Ustazah. Alhamdulillah nih ada beberapa yang ikut. Coba sih. Fatihah Alzateti. Ada Fatihah Alzateti. Hidupkan mikrofonnya. Iya. Fatihah, coba Anti sebutkan kelompok konsumen itu dia berdasarkan makanannya terbagi menjadi berapa, Nak? Berdasarkan makanan yang dimakannya, konsumen itu dia terbagi menjadi berapa? Empat. Coba sebutkan apa yang Oh. bagi berapa tadi, Nak? Ada yang bisa bantu? Tiga. Ya, apa aja tadi? Ya, Syahnas. Syahnas yang termasuk apa itu karnivora Syahnas? Hewan pemakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Kemudian coba Naila Trihapsari. Naila Trihapsari. Nah, kalau misalnya ada lebih dari satu rantai makanan disebut dengan apa, Naila? Jaringan makanan, Ustazah. Jaring-jaring. Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Jadi yang Ustazah jelaskan hari ini tuh dicatat ya, Nak, dicatat. Ustazah hari ini nggak memberikan latihan. Ustazah hari ini nggak memberikan latihan, tapi pesan Ustazah catat apa yang Ustazah sampaikan. Bagi anak-anak Ustazah yang tidak mengikuti Zoom hari ini, bagi anak Ustazah yang tidak mengikuti Zoom hari ini, harap memfoto catatan yang hari ini. Jadi foto catatannya kirim ke Ustazah. Kalau yang ikut Zoom insya Allah mencatat semua kan yang ikut Zoom? Ya. Ustazah. Rata-rata yang ikut Zoom ini anak-anaknya Masya Allah nih, rajin-rajin nih. Setiap minggu orangnya ini yang Ustazah perhatikan. Ustazah mengucapkan jazakumullah khairan ya pada anak Ustazah yang udah rajin ikut Zoom setiap hari. Ustazah bangga sama kalian karena kalian masih disiplin mengikuti Zoom. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti Zoom dengan alasan yang syar'i, tidak masalah, tapi pesan saja kalau kalian yang tidak mengikuti Zoom, foto catatan yang kalian catat hari ini kemudian kirimkan ke Ustazah. Kalau yang ikut Zoom gak usah foto lagi ya, Nak. Insya Allah Ustazah udah tanda ini orang-orangnya. Yang gak ikut Zoom aja yang foto ya, Nak. Itu menandakan kalian mengikuti materi hari ini. Ya, walaupun kita nggak ada tugas tetap difoto. Ya, hari ini kita nggak ada tugas karena minggu lalu sudah Ustazah kasih tugas. Minggu ini tidak. Siap-siap untuk minggu depan. Minggu depan mungkin ada tugas yang Ustazah berikan, ya. Jadi itu mungkin pertemuan kita hari ini. Materi kita sudah selesai sampai situ dulu ya. Insya Allah minggu depan kita sambung tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya yang sering kita sebut dengan simbiosis. Ya, ini juga udah pernah belajar waktu SD kayaknya ya kan, kita hanya mengulang-ulang aja nih di SMP. Nah, dengan demikian maka berakhirlah pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.